Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening pemirsa. Pemerintah melakukan penurunan tarif pajak penghasilan atau PPH bagi wajib pajak badan berbentuk perusahaan terbuka mulai tahun ini. Ya, penurunan pajak dari 25% menjadi 22% dan akan diturunkan kembali pada tahun 2022 mendatang menjadi 20%. Angin segar berhembus dari pemerintah bagi dunia usaha di tanah air, khususnya perusahaan-perusahaan terbuka. Sebab pemerintah telah melakukan penurunan tarif pajak penghasilan atau PPH bagi wajib pajak badan berbentuk perusahaan terbuka mulai tahun ini. Penurunan pajak penghasilan dari 25% menjadi 22% dan akan diturunkan kembali menjadi 20% di tahun 2022 mendatang. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Persyaratannya, perusahaan terbuka harus memiliki jumlah keseluruhan saham yang setor ke perdagangan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40%. Saham ini harus dimiliki paling sedikit 300 pihak. Masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Ketentuan ini harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Dan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu relaksasi pengurangan 3% tidak berlaku untuk dua pihak. Pertama, perusahaan terbuka yang membeli kembali sahamnya dan atau yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan wajib pajak perusahaan terbuka. Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyebutkan pertumbuhan penerima pajak pada tahun ini akan mengalami kontraksi yang cukup dalam. Tahun ini, pertumbuhan penerima pajak diperkirakan akan mengalami kontraksi minus 9,2%, lebih rendah dari asumsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 5,4%. Berbagai sumber ADX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Michelle Gabriela, investment analyst dari Sukor Invest Asset Management. Mbak Michelle. Iya. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini ada informasi menarik begitu, akan ada pemotongan PPH, pajak penghasilan bagi badan usaha khususnya yang memang ini perusahaan terbuka. Akankah ini justru menguntungkan bagi emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? Oke, kalau kita lihat memang kalau secara dilihat dari PPH memang menguntungkan ya. Tapi kalau kita lihat juga ada beberapa PSAK yang berlaku tahun 2020 yang which is ini akan lebih ketat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat impact-nya akan net-net. Jadi kalau misalnya PPH-nya tidak diturunkan mungkin impact-nya akan negatif ya. Tapi karena PPH diturunkan maka impact-nya akan jadi net-net sama. Sebenarnya gitu sih. Jadi sebenarnya kalau untuk penurunan PPH sih kurang banyak impact-nya ya terhadap earnings juga sebenarnya karena PSAK-nya juga berlaku. Baik, tapi kan kalau kita bicara mengenai 25% menjadi 22%, 3% ini 2020 sampai dengan 2021. Nanti di tahun berikutnya 2022 justru diturunkan lagi jadi 20%. Ini masih belum bisa memberikan posisi yang lebih menguntungkan bagi perusahaan terbuka. Justru yang Anda katakan tadi kok justru kesannya impas begitu. Iya, memang impas, karena memang impas. Jadi sebenarnya pun kalaupun 2022 mau ada penurunan lagi, ya kalau selama PSAK-nya nggak akan ada kenaikan, nggak akan ada yang berlaku lagi sih sebenarnya mungkin masih bisa ya. Tapi karena ini berlakunya berbarengan dengan penerapan PSAK yang baru, jadi pasti hasilnya juga nggak akan terlalu signifikan. Apalagi kalau kita lihat dengan adanya COVID ini semakin tidak signifikan karena kan ada beberapa yang menjadi banyak forex loss dan sebagainya di kuartal 1. Sebenarnya sih kuartal 2 sih bisa balik karena kan memang rupiahnya sudah menguat kembali. Nah, tapi kalau memang kita lihat impact PPH saja dengan faktor lain adalah normal, itu pasti akan meningkatkan. Tapi kan ada banyak faktor juga selain dari PSAK, impact corona, dari forex loss dan sebagainya. Oke, tapi bicara mengenai PSAK, jadi apa sih yang membedakan begitu dan kenapa Anda katakan ini menjadi posisi yang justru akhirnya impas begitu, netral akhirnya dengan kondisi adanya penurunan PPH badan tadi? Iya, karena kan ada penilaian harga wajar, ada cadangan dan sebagainya yang berbeda. Kalau kita lihat contohnya BTN ini kan mereka bisa mengambil cadangan ini dari return earnings. Jadi sebenarnya tahun lalu itu mereka sudah menganggarkan sekitar 100
100 M atau ya sekitar 100 untuk tambahan pencadangan ini. Jadi net profit mereka juga pasti turun. Instant learning dari situ, dan tahun ini juga ada metode baru. Jadi yang tadinya mungkin nggak bisa masuk ke yang masih oke, sekarang mungkin bisa masuk ke NPL dan sebagainya. Nah ini kan pasti akan makan kinerja mereka. Baik. Memang PSAK ini kalau kita sampaikan ini juga harus menyediakan, ini korporasi ya, menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit untuk semua kategori kredit atau pinjaman. Jadi memang ada dana pencadangan yang harus disiapkan lebih besar lagi begitu ya, Mbak misalnya. Betul. Jadi efeknya karena ada pencadangan lebih kan berarti net profit mereka turun. Kalaupun tax-nya turun, jadinya kan impact-nya jadi net. Oke, tapi kan ini tentu seharusnya paling tidak apabila tidak ada penurunan PPh badan akan justru memberikan impact yang negatif dong, karena dana cadangannya lebih besar sementara itu tidak bisa digunakan begitu untuk kegiatan operasional. Iya memang. Makanya saya bilang tadi kan kalau misalnya dia ini PPh-nya nggak turun, itu efek negatif. Tapi karena PPh turun, jadi impact-nya bukan positif ya. Seharusnya berapa dong kalau idealnya bisa memberikan impact yang positif tentunya bagi perusahaan-perusahaan terbuka? Oke, kita nggak bisa bicara dari sisi perusahaan terbuka saja kalau dari efek PPh, karena kan pemerintah juga ini target pajaknya juga sudah turun banyak dari tahun ini. Jadi kita juga lihat dari sisi pemerintah. Mungkin itu ideal buat company ya, kalau bisa ya tax-nya 0 aja. Kalau kita lihat ya memang harusnya 0 aja, karena kan itu sangat menguntungkan perusahaan, tapi kan nggak bisa begitu karena kan pemerintah kita juga butuh dana dari perpajakan, jadi kita juga harus mengerti juga dari sisi government juga yang sedang membutuhkan banyak dana juga, apalagi adanya COVID ini, pandemic bond tidak jadi diluncurkan. Jadi mereka harus mengandalkan hal-hal yang lain. Jadi memang ini bukan hanya sekedar dari efek bursa, tapi ini efeknya banyak karena ini menyangkut ekonomi juga. Oke, apalagi juga PSAK ini berlaku di tahun ini juga begitu ya, Mbak Misal ya? Iya, betul. Oke, jadi kita akan lihat saja sejauh mana ini bisa memberikan impact yang positif bagi dunia usaha, karena memang tadi apabila tidak ada kebijakan ini justru akan negatif, tapi dengan kondisi seperti ini paling tidak ada satu keseimbangan baru bagi dunia usaha dengan adanya tadi PSAK yang bertambah dari sisi dana pencadangannya, tapi di satu sisi ada pengurangan dari pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah begitu, Mbak Misal ya? Iya, betul. Oke, strategi investasi kalau kita bicara mengenai pasaran modal dengan kondisi seperti saat ini COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan di luar negeri, begitu bagaimana dampaknya untuk market Indonesia? Short term trading sudah Anda sarankan, tapi sebaiknya apakah big caps, second liner atau third liner yang bisa menjadi pilihan investasi paling tidak kita untuk mengambil posisi untung hit and run dengan ya tidak jauh lah keuntungan yang bisa didapatkan? Oke, kalau kita sih masih rekomen big caps ya, karena kalau kita lihat IHSG ini nggak akan naik kalau big capsnya belum rally. Nanti setelah big caps rally mungkin bisa switching ke second to third liner. Oh, third liner. Tapi kalau bicara mengenai trading kan biasanya second liner, third liner itu enak untuk kita melakukan trading jangka pendek. Tapi tetap harus cermat sih, memperhatikannya juga jangan sampai lengah begitu, Mbak Misal. Ya terserah sih kalau risk preference-nya mau yang saham third liner. Jadi kalau saya sih semuanya yang big cap dulu, karena big cap ini pasti akan naik dulu kalau ada kenaikan foreign. Baik, big cap tadi sudah Anda sarankan, ada beberapa sektor, ada bank, kemudian telkom juga Anda sarankan begitu? Tapi kalau bicara mengenai kondisi seperti saat ini, memang itu sebaiknya jangka pendek, tidak untuk jangka panjang, menabung saham misalnya. Menabung saham. Pola-pola itu bisa diterapkan tidak untuk kondisi saat ini? Oke, kalau misalnya kalau kita mau menabung saham mungkin bisa BRI ya, tapi kalau yang Telkom sih sebenarnya karena udah dividen juga dan karena memang resultnya harusnya bagus. Jadi kita lebih play on sentiment, karena kalau misalnya kita nabung saham tapi nabungnya LSIT ya nggak tahu berapa tahun lagi baru bisa gain. Selektif itu kalau kita bicara mengenai saham untuk investasi jangka panjang ya. Iya. Apa saja tadi mungkin kalau kita bicara mengenai jangka pendek tadi sudah kita bahas, ada Bank Mandiri, Gudang Garam, Telkom. Tapi untuk yang investasi jangka menengah panjangnya sebaiknya apa? Yang mana nih? Investasi jangka panjang sih sebenarnya masih BNI sih, karena kalau kita lihat efek corona ke perbankan ini kurang signifikan dibandingkan dengan yang estimasi pasar. Jadi sebenarnya ini harusnya masih bagus. Jadi kita masih prefer bank
Apalagi kalau misalnya foreign kembali ke Indonesia, pasti mereka belinya bank karena big cap. Oke, berarti Bank BNI yang menjadi pilihan untuk jangka menengah panjang. Iya. Selain itu ada sektor lain yang cukup oke. Apakah properti dengan adanya penurunan suku bunga acuan, kemudian relaksasi di sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak bisa mengangkat lagi sektor properti di tahun ini? Kalau properti sih untuk tahun ini untuk demand pasti slow sekali. Jadi memang kalau untuk demand kita nggak bisa berharap untuk tahun ini, cuman kita berharap pada valuasi yang murah. Jadi ya kalau misalnya mau bertahan mungkin ya beli big cap yang properti seperti BSD. Cuman kita nggak yakin bahwa dia akan dalam jangka pendek ini akan langsung naik ya. Karena kalau kita lihat demand properti aja sudah slow sekali, apalagi dengan adanya corona. Jadi mau ada penurunan suku bunga pun dalam beberapa tahun terakhir juga tidak berpengaruh karena memang harga properti sudah naik cukup tinggi dari tahun 2011. Oke, berarti itu menjadi satu sektor yang tidak cukup seksi lah, bisa dikatakan begitu saat ini. Meskipun tadi backlog masih tinggi, kemudian beragam kebijakan sudah diberikan, tapi masih belum bisa mengangkat daya beli masyarakat, nampaknya yang masih menjadi tahanan kuat sampai saat ini. Oke, itu dia Mbak Misa. Berarti memang dengan kondisi seperti ini, strategi-strategi jangka pendek yang mungkin bisa diterapkan, pola kolaborasi kalau kita bicara mengenai investasi jangka menengah dan panjang, apakah bisa diterapkan dengan melihat fundamental, kemudian teknikal, atau sebaiknya lebih kepada teknikal untuk saat ini? Oke, kalau untuk saat ini kan seperti saya bilang tadi bahwa kuartal 3 ini marketnya cukup volatile dengan tidak banyak data-data yang keluar. Karena seperti kita lihat kayak seperti GDP itu keluarnya baru bulan Agustus dan di pun juga sama di second Q kan keluarnya di sekitaran Juli atau Agustus. Jadi memang juga dengan adanya kasus corona yang bertambah ini mereka mungkin bisa menunda pembukaan ekonomi mereka. Jadi sih sebenarnya masih banyak sentimen negatif. Jadi kalaupun ada yang positif sih ya memang ini untuk trading biasanya memang itu secara seasonality 10-15 tahun terakhir memang selalu lebih volatile daripada kuartal-kuartal sebelumnya. Baik. Oke, berarti memang tekanan di pasar masih tetap ada, tinggal kita bagaimana mensiasatinya untuk bisa meraih gain, cuan atau untung begitu di pasar modal, begitu Mbak Misa. Terima kasih banyak atas waktu dan analisisnya, sukses untuk Anda Mbak Misa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Iya, sama-sama.